Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspiratif, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang self leadership ya. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri ya. Dan kenapa ini penting? Ya karena setiap orang adalah pemimpin. Enggak, aku nggak mau jadi pemimpin lah. Kalau nanti Anda menikah, setidaknya Anda memimpin istri Anda. Kan saya perempuan. Ya setidaknya Anda memimpin anak Anda. Dan nanti kalau kerja pun Anda juga jadi pemimpin. Masa mau staff terus? Enggak Pak, saya nggak mau kerja Pak, saya mau bisnis. Ya kalau Anda bisnis, jadi business owner. Masa Anda mau kerjakan sendiri terus? Berarti pasti Anda merekrut orang lain. Anda akan memimpin orang lain. Dan menariknya, sulit sekali orang itu bisa memimpin orang lain dengan baik kalau dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Self leadership. Maka kalau Anda belajar teori leadership di dalam maupun di luar negeri sekalipun ya, selalu yang pertama itu adalah pimpinlah dirimu sebelum kamu memimpin orang lain. Bagaimana mungkin kamu akan memimpin orang lain kalau memimpin diri sendiri aja nggak bisa, memimpin diri sendiri aja kedodoran. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas, kalau begitu Pak, apa kunci self leadership? Apa kunci supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri? Seperti biasa, saya berbagi poinnya dan selalu berupaya supaya power of 3 ya. 3 saja supaya mudah diingat ya. Dan itu juga yang dipakai oleh Steve Jobs ya. Kalau menyampaikan selalu 3 poin, 3 poin, 3 poin ya. Poin pertama, kalau Anda ingin mampu memimpin diri Anda, self leadership-nya oke, ya. Yang pertama, Anda perlu memperjuangkan kehidupan terbaik yang mau Anda wujudkan. Hidup itu ada yang diperjuangkan. Jangan asal hidup. Bukankah sering saya sudah menyampaikan di sosial media? Ya, kalau kita tidak memperjuangkan sesuatu, ingat pesan Profesor Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Kera dan kerbau itu hanya rutin menjalani kehidupan sehari-hari, sementara kita perlu ada yang diperjuangkan. Apa yang Anda perjuangkan dalam hidup? Kalau saya memperjuangkan supaya terbukanya lapangan pekerjaan buat banyak orang, saya menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 diantaranya menjadi kader-kader saya, trainer, leader, entrepreneur. Itu yang saya perjuangkan setiap hari. Karena ada sesuatu yang saya perjuangkan, saya tidak pernah merasa lelah. Kalau toh kadang-kadang lelah, kadang capek, manusiawi. Tapi recovery-nya cepat. Ya. Nah, karena ada sesuatu yang diperjuangkan, apa hubungannya dengan memimpin diri sendiri? Kita sudah bisa memilah-milah ajakan teman yang tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, ya kita tolak. Sehingga kita mudah berkata no. Jadi kalau Anda sekarang masih berkata apa-apa yes, diajak teman yes, diajak sini yes, di sana yes, saya yakin Anda belum menemukan apa yang Anda perjuangkan dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda sulit memimpin diri Anda sendiri. Sehingga Anda kadang selalu diajak orang lain, dipimpin oleh orang lain. Jadi yang pertama Pak, memperjuangkan kehidupan terbaik yang mau Anda wujudkan. Apapun itu, ada yang Anda perjuangkan. Ya, jangan asal mengalir hidup itu. Nah, kalau sudah ada sesuatu yang diperjuangkan, kalau Anda ingin memimpin diri sendiri, apa? Jadilah orang yang bertanggung jawab. Take responsibility. Ya, jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah mengkambing hitamkan orang lain. Ya, yang Anda lakukan adalah ambil tanggung jawab. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak tuntas, saya pasti punya kontribusi di situ. Saya punya peranan di situ, saya ambil tanggung jawab itu. Jangan dilimpahkan, ini kesalahannya si A, ini kesalahannya si B, ini kesalahannya si C. Kalau itu yang terjadi, berarti Anda belum mampu memimpin diri Anda sendiri. Take responsibility, ambil tanggung jawab. Ya. Kalau dalam bahasa yang lain, Anda punya lokus internal control, bukan lokus eksternal control. Ya, Anda selalu, apa yang perlu dibenahi dari saya ya? Apa yang perlu kontribusi aku berikan ya? Apa yang kemudian perlu aku tingkatkan dalam hidup saya? Bukan menuntut orang lain yang berubah. Kan kadang begitu ya, Pak, gimana Pak ngubah orang itu? Nggak usah terlalu sibuk ngubah orang lain. Nabi Nuh aja nggak bisa ngubah istri dan anaknya. Ya, Anda ubah diri Anda, sikap Anda, perilaku Anda, respon Anda kepada orang-orang di sekitar Anda, insya Allah orang itu juga akan
berubah kepada Anda. Itu namanya locus internal control. Anda selalu apa-apa dikembalikan kepada diri. Ingat ya, bukan menyalahkan ya, tapi tanggung jawab. Saya punya kontribusi ini atas tidak berjalannya proyek ini. Saya punya peran atas tidak berjalannya program kerja ini. Bukan menyalahkan, habis nggak dapat dukungan sih, habis kemudian nggak dapat support dari atasan sih, nggak dapat kemudian fasilitas yang memadai sih. Itu selama Anda selalu menyalahkan orang lain, maka berarti Anda belum mampu memimpin diri Anda sendiri. Ambil contoh lah yang paling nenek moyang kita semua sama kan, mau apapun agama kita, yaitu apa? Nabi Adam. Nabi Adam itu kan dipindahkan dari surga ke dunia gara-gara gangguan iblis, makan buah kuldi, kan cerita yang populer kita terima itu. Pertanyaan saya, apakah ketika di dunia itu Nabi Adam mengatakan, dasar iblis, kurang ajar iblis, gara-gara iblis aku diusir dari surga, aku dipindahkan dari surga ke dunia? Apa itu ucapan Nabi Adam? Bukan. Ucapan Nabi Adam adalah, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna, ya Allah, sesungguhnya aku ini zalim, mendolimi diriku sendiri. Andaikan kau tidak memaafkan, sungguh aku menjadi orang rugi. Siapa yang kemudian dilihat? Dirinya. Locus internal control. Bukan gara-gara iblis, ini gara-gara iblis, ini gara-gara iblis ini. Jangan sampai Anda tidak kelar menjalani kehidupan. Ini gara-gara orang tua, ini gara-gara orang tua ini. Ini gara-gara teman, ini gara-gara teman. Di kantor gara-gara bos, ini gara-gara bos ini. Punya anak buah, gara-gara anak buah ini, gara-gara anak buah. Itu orang yang belum tuntas memimpin dirinya sendiri. Orang yang terbiasa menyalahkan orang lain. Maka mulai hari ini, take responsibility. Ambil tanggung jawab, ya, bahwa Anda punya kontribusi di situ. Jangan mudah menyalahkan, ya. Jangan mudah merendahkan orang juga, ya. Jangan mudah kita locus external control. Apa-apa yang salah pihak luar, apa-apa yang salah pihak luar. Kalau itu yang terjadi, Anda nggak akan bertumbuh. Karena begitu ada masalah, Anda sibuk mencari kambing hitam. Anda sibuk mencari siapa yang disalahkan. Tapi kalau Anda locus internal control, oke, ada hal yang perlu aku tingkatkan ini supaya kejadian ini tidak berulang. Oke, ada bagian yang perlu saya upgrade ini supaya kejadian ini tidak kejadian lagi. Ya, maka take responsibility. Oke, sudah ada dua. Kalau Anda ingin mampu memimpin diri Anda sendiri, yang pertama, Anda memperjuangkan kehidupan terbaik Anda. Yang kedua apa? Yang kedua, Anda take responsibility, locus internal control, jangan suka menyalahkan orang lain. Contoh Nabi Adam, dia introspeksi atas dirinya, tidak sibuk menyalahkan iblis, ya. Dan yang ketiga, Anda perlu punya integritas. Apa itu integritas? Kita tahu ya, bahwa orang yang hati dan ucapannya sama itu orang jujur. Kalau ada orang yang ucapan sama dengan tindakannya, itu orang punya komitmen. Ya. Sementara yang disebut integritas itu hatinya, ucapannya, dan tindakannya sama, selaras. Itu orang yang punya integritas. Kalau Anda punya integritas, trust, respect orang-orang di sekitar Anda akan meningkat. Saya kalau janji sama si A itu ya, dia nggak pernah ingkar janji, dia selalu tepat dia. Jadi bisa dipercaya nih orang, gitu ya. Tapi begitu Anda tidak punya integritas atau integritas Anda rendah, Anda kehilangan trust, Anda kehilangan respect dari orang-orang di sekitar Anda. Maka kalau Anda mau memimpin diri Anda sendiri, jangan lupa miliki integritas, ya. Miliki integritas itu melekat pada diri Anda. Nah, maka latihannya gimana? Sederhana, latihannya berjanji pada diri Anda sendiri dan tepati janji itu. Bagaimana mungkin Anda akan menepati janji dengan orang lain kalau dengan diri sendiri Anda nggak ditepati? Maka kalau Anda ingin memiliki integritas, latihan janji pada diri sendiri. Besok saya mau bangun jam 4, tepat jam 4 bangun. Itu latihan integritas. Besok saya akan olahraga 30 menit, langsung besoknya olahraga 30 menit. Itu latihan integritas. Dan insya Allah, kalau Anda punya sesuatu yang Anda perjuangkan, Anda take responsibility, ambil tanggung jawab, ya, atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan Anda. Dan yang ketiga, Anda punya integritas, maka Anda mampu memimpin diri Anda sendiri. Oke? Dan Anda sudah layak memimpin orang lain. Sepakat?